Selamat datang di Cerita Mams, ibu biasa cerita luar biasa. Podcast ini adalah ruang hangat untuk merayakan cerita-cerita luar biasa di balik kehidupan para ibu. Mulai dari momen sederhana yang penuh makna, sampai perjuangan yang jarang terlihat tapi sangat nyata. Bersama saya Sasha Pangerang, di setiap episode saya akan ngobrol bareng para narasumber ahli. Mulai dari dokter anak, dokter gizi, psikolog, sampai sesama mams yang memiliki pengalaman berharga untuk dibagikan. Karena menjadi seorang ibu bukan soal sempurna, tapi soal terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Sudah siap dengar cerita luar biasa hari ini? Selamat datang di Cerita Mams, ibu biasa cerita luar biasa. Sebelumnya Mams, untuk Mams online yang ada di rumah aku mau ngingetin jangan lupa follow sosial media kita di @ceritamams dan subscribe YouTube podcast Cerita Mams untuk mendapatkan produk senilai Rp500.000. Caranya gampang banget, tinggal kasih pertanyaan yang menarik seputar parenting, kasih pertanyaan yang banyak. Kira-kira apa ya, mau nanya apa ke narasumber kita? Tanya aja, nanti yang menarik kita akan bacakan, ditanyakan langsung ke narasumber, akan mendapatkan produk senilai Rp500.000. Kita udah kedatangan dokter yang luar biasa. Gak kalah luar biasa sama dokter-dokter yang sudah hadir. Kita akan ngobrol bareng Dokter Sandi Prastios SPOG. Yes. Bener dokter, selamat Halo. datang. Selamat siang, pagi, sore, malam nggak tahu nih. Iya, Anytime. Selamat. anytime. Ya, halo Halo semuanya. dok, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Seperti biasa kerjaannya ngurusin istri-istri orang terus. Bener, Disuruh lagi sama suaminya. bener. Ini yang halal dan wajar ya dok ya? Halal dan wajar, Oke. benar. Diminta lagi sama suaminya. Diminta lagi sama suaminya, jadi aman. Aman. Dokter boleh kasih tahu Yes. nggak prakteknya di mana aja? Walaupun kayaknya udah pada tahu ya, siapa sih yang nggak tahu dokter Sandi? mulai berlebihan. Ya, saya praktek sekarang ada di 2 tempat. Mm-mm. Ada di Jakarta Selatan dan di Tangerang Selatan, di Oke. Bintaro. Jadi Jakarta saya di Brawijaya, Rumah Sakit Brawijaya. Yang di Antasari, depannya Kemang Village Iya, itu. tahu banget Tahu itu. banget ya, Deket puter balik kan? anak Kemang ya, Anak Kemang. mantap. Ya itu Brawijaya Antasari, satu lagi di Bintaro deket juga. Deket dekat juga. rumah, ada di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. RSPI ya. Yes, RSP Oke. Bintaro. Itu tempat saya lari dok biasanya. Uh. Binloop. Luar biasa. Lari. Atlet. Oke, dokter hari ini Yes. kita nggak cuma berdua. Ya. Ada moms yang datang ke sini yang kebetulan adalah bumil. Oh ya benar. Oke, ini bumil newbie karena ini kehamilan pertamanya. Pas banget sama topik kita hari ini Ya. tentang probiotik Ya. di 1000 hari pertama kehidupan. Yes. Jadi kita akan langsung menyapa Mam Wardah. Selamat datang Mam Wardah. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kehamilan usianya Di 25 minggu. 25 minggu berarti berapa bulan dok ya? 6 bulan. 6. Karena di kalender tuh sebulan kan 4 minggu. Mm-mm. 25 bagi 4 ya kurang lebih 6. Benar, Bener ya? terima kasih dokter. Makasih ilmunya ya dok. 6 bulan berarti ya. Gendernya apa nih? Laki-laki. Laki-laki. Oke, ini boleh cerita sedikit gak nih? Mam Wardah kan kehamilan pertama ya. Betul. Ada pengalaman apa di kehamilan pertamanya ini? Oke, jadi sedikit cerita ya. Mm-mm. Kehamilan pertama aku itu agak unik soalnya tuh aku sempat menstruasi nih sebenarnya kayak 7 hari. Cuma emang menstruasinya itu abnormal karena biasanya deras banget, tiba-tiba ini enggak deras. Habis itu kayak pas setelah mens aku ngerasa apa ini bukan mens ya. Terus aku tes pack, oh ternyata positif gitu. Oh. Terus akhirnya langsung ke dokter, terus dibilang kayak oh ini udah ada kantong kehamilan nih 1 senti gitu ceritanya. Terus habis itu pulang lagi, ya udah habis itu langsung gak tahu mungkin ini ibu hamil ya. Tiap habis ke dokter awalnya nggak mual-mual, langsung mual-mual. Mulai caper. Mulai. Iya langsung mual-mual tuh kayak besok atau 2 hari kemudian udah langsung mual-mual gitu, Hmm. mual-mual. Terus nah ini nih yang kalau di aku tuh yang beda banget. Aku dulu jarang jerawatan, tiba-tiba muncul jerawat-jerawat. Oke. Terus juga sempat juga tuh kayak ngerasa muka agak kusem. Soalnya aku kok jarang kusem gitu kan mukanya. Terus ini jadi kusem. Terus juga perbedaannya sih kalau misalnya ibu-ibu di luar sana kan banyak banget yang ngasih tahu nanti kalau hamil mual muntah biasa. Biasanya juga lemas kayak gitu. Cuma nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya pas hamil itu susah untuk buang air besar karena aku tiap pagi itu pasti buang air besar sebelumnya. Terus setelah hamil itu benar-benar susah. Kenapa ya? Oke. Apakah semua ibu hamil merasakan ini gitu kan? Gitu. Makanya padahal mulai dari situ tuh dikontrol makannya dok sebenarnya kayak setiap hari pasti makan sayur, setiap hari pasti makan buah gitu kan sebenarnya. Cuma yang namanya ibu baru apa-apa takut. Jadi kayak
tiap hari pasti chat sama sahabat lah, chat Hmm. GPT yang Iya, megang iya. ini ditanya. Sahabatnya ChatGPT, Ya maksudnya betul. ChatGPT oke. Saya tanya dulu sama sahabat, ini boleh nggak makan Hmm. ini, sayur ini aman apa enggak, kayak gitu biasa new Ya, mom. sebenarnya kalau new moms itu emang permasalahannya selalu gitu, clueless ya dok ya. Clueless. Clueless ketika hamil, apa nih? Harus apa nih? Kita harus apa? Sampai akhirnya menebak-nebak sendiri. Ya. Atau bahkan ya apapun yang terjadi lihat Google. Ya. Atau nanya temen yang udah hamil gitu kan. Lo gini juga nggak? Ini juga nggak? Nah sebenarnya kita tanya aja nih sama yang ahlinya. Ya kan? Boleh. Persiapan kehamilan tuh sebenarnya apa yang harus siapin dok? Iya benar. Jadi Mm-mm. kehamilan sendiri kan sesuatu yang penuh harapan ya. Maksudnya apalagi ini anak pertama, Iya. penuh harapan nanti anak saya sesuai nggak dengan yang kami keluarga harapkan, nanti bisa penerus saya, penerus bangsa, Iya, negara, iya. oh panjang deh, gitu. Dan selain banyak pertanyaan tadi, banyak pertanyaan yang terjadi perubahan nih di badan saya nih. Kenapa ya? Kok perut saya kayaknya yang tadi dulu nggak begini, muka saya tadi yang kusem, tadinya dulu nggak banyak jerawat jadi banyak jerawat. Apakah ini hal yang normal atau enggak? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya satu persatu seiring berjalannya kehamilan pasti akan makin banyak. Ketika pertanyaan makin banyak maka rasa cemas kan makin cemas gitu. Betul. Gitu. Jadi itu tuh biasanya tuh makin mendekati persalinan, aduh nanti belum lahiran saya bagaimana, apa yang mesti saya siapin, bajunya warna apa, vendor Iya. fotografinya siapa, udah panjang tuh ceritanya. Bener lagi. Ntar kalau diposting saya senyumnya arah mana Aduh. gitu. Jadi makin banyak banget detail-detail yang jadi pertanyaan sehingga rasa cemas itu makin banyak. Bener. Nah menurut saya kecemasan itu bisa dikurangi, diakalin ketika satu persatu pertanyaan tadi terjawab. Oke. Sehingga ketika waktunya tiba rasa cemas itu udah makin minimal tuh. Nah tadi pertanyaannya gimana nih persiapannya ketika awal kehamilan? Minimal tahu deh apa aja perubahan yang terjadi. Misalnya ada perubahan makan apa, nutrisi apa yang mesti dipenuhi Ya. gitu. Kemudian ada perubahan-perubahan hormonal yang memang secara fisiologis itu terjadi pada si ibunya Ya. gitu. Misalnya ada yang tadinya pupnya setiap hari gitu nih ternyata pupnya makin berkurang frekuensinya. Kenapa? Karena secara hormonal ada hormon progesteron namanya yang bikin si usus itu bergeraknya lebih lambat, lebih males. Itulah alasannya kenapa ketika ibu hamil yang tadinya pupnya bisa setiap hari ini kok jadi lebih jarang pupnya. Nah kondisi-kondisi ini kan juga mesti diakalin perubahan hormonal ini. Atau misalnya perut ibunya jadi ada garisnya. Yang hitam ada nggak? Udah Stretch mulai mark ada. gitu. Ada. Iya. Garis hitam beda nih. Yang di tengah Yang di gitu. Di tengah Oh, iya, benar benar, itu benar, namanya di tengah. linea nigra, garis di tengah Oh, yang iya, menghitam benar. itu karena perubahan hormonal. Kadang-kadang di lehernya juga mulai menghitam Iya, atau iya, lipat-lipat ketiak mulai menghitam. Iya, Nah itu iya. semua juga adalah perubahan hormonal. Kalau stretch mark itu kan karena hamilnya perutnya makin Oh, gede, iya, maka iya. jadi kulitnya teregang dan jadi ada stretch mark di situ. Nah perubahan hormonal ini yang itu harus diketahui dulu, kemudian mesti diantisipasi. Misalnya tadi kalau ada gangguan pencernaan, kita mesti gimana? Nanti mungkin akan banyak kita bahas ya terkait dengan masalah-masalah di problem pencernaan tadi. Iya. Karena ini sebenarnya masalah yang penanganannya bisa sangat spesifik dan impactnya bukan cuma untuk si ibunya aja, tapi untuk bayinya, untuk ketika sudah besar nanti jangka panjangnya bisa terpengaruh Iya, dengan tata laksana di problem ini. Oke. Nah, tadi berarti emang banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin baru timbul ketika hamil, tapi harus diselesaikan satu-satu ya, Dok ya. Yes. Jadi jangan panik, kita lihat dulu misalkan kayak tadi nutrisi lah, masalah mau muka lah, apa semuanya kita satu-satu selesaikan. Ini tapi menarik masalah pencernaan, Dok tadi. Yes. Karena jujur aku juga gitu dulu waktu hamil. Susah BAB, kamu juga sampai sekarang apa enggak? Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sembelit jatuhnya ya? Lebih ke mungkin karena dulu terbiasa setiap hari pasti BAB, sekarang itu cuma seminggu 2-3 kali lah. Gitu. Menurut aku itu jarang banget. Aku yang setiap hari pup itu Iya, jadi iya, kayak iya, ngerasa ini apa normal ya dengan aku nggak BAB setiap hari gitu. Karena aku takut kalau misalnya awalnya BAB setiap hari kan berarti kalau jarang berarti kan ada pup yang di dalam perut ya nggak keluar. Itu tuh bahaya nggak sih gitu? Kadang juga takut gitu. Iya. Ini pasti moms online juga banyak yang relate nih. Bumil-bumil juga ada. Iya lagi aku juga lagi sembelit. Emang ini permasalahan yang wajar apa enggak sih, Dok, untuk ibu hamil? Ya, jadi kita mulai spesifik nih karena gangguan pencernaan tadi Iya. ya. Jadi biar kita diskusinya ada yang bisa diaplikasikan. Jadi gangguan pencernaan tadi sebetulnya kita mesti evaluasi apakah ini hanya problem fisiologis saja, problem yang memang terjadi biasa pada ibu hamil tidak mengakibatkan hal yang berbahaya misalnya, atau justru ini menjadi satu titik poin bahwa ini kita kayak mesti treatment deh nih. Gitu. Jadi pencernaan pertama betul, setiap ibu, setiap orang itu punya pola pencernaan yang berbeda-beda. Ada yang misalnya rutinitas harian pup tiap pagi, ada yang memang saya biasanya 2 atau 3 hari sekali pupnya gitu.
Tapi ketika terjadi perubahan, maka kan bisa ketahuan tuh di situ tuh. Contohnya ketika ibu hamil tadi ada perubahan hormon tadi yang Mhm. bikin si pup-nya jadi lambat, Mmm. si ususnya jadi bergeraknya lebih lambat. Jadi ada penumpukan feses yang harusnya dikeluarkan jadi menumpuk di situ. Ya. Nah, ketika itu terjadi, problemnya tuh bisa panjang tuh. Ada bakteri-bakteri yang bisa translokasi, kita bilang Mhm. translokasi gitu. Jadi bisa keluar, jadi malah jadi sumber infeksi di tempat yang lain, Mmm. atau bisa menyebabkan gangguan penyerapan dari zat-zat, baik zat nutrisi yang sifatnya makronutrien. Jadi nutrisi itu ada 4 ya. Ada macronutrients, itu kita mungkin tahu ya, karbohidrat, protein, lemak. Mhm. Ada juga micronutrients, itu ada mineral, zat besi, vitamin gitu. Ada nutrien spesifik, omega 3 biasanya yang dikasih tuh, Iya. omega Mmm. 3, Iya, betul. DHA gitu. Sama yang terakhir kecukupan cairan. Mmm. Nah, dari sumber nutrisi tadi semuanya itu harus bisa terserap dengan baik. Mmm. Ketika ada problem sembelit tadi yang sifatnya ternyata sudah mulai mengganggu, maka Mhm. semua zat nutrien itu bisa jadi terganggu penyerapannya. Mmm. Ketika penyerapannya terganggu, maka tentu saja bisa berimbas, efeknya banyak. Mmm. Misalnya ada zat-zat yang untuk menjaga imunitas tubuh. Ya. Jadi ibunya secara tidak langsung mungkin akhirnya bisa mengganggu daya tahan tubuhnya, jadi gampang Ya. sakit, Mmm. gitu. Kemudian ada zat yang sebenarnya bisa memicu untuk menjaga respon alergi pada Mmm. ibunya. Jadi itu juga sama, bisa jadi daya tahan tubuh jadi makin sering alerginya. Atau yang lebih penting ketika ibu sedang hamil kan ibu butuh nutrisi juga buat si bayinya. Iya. Ketika zat-zat tersebut tidak terserap dengan baik, maka impact-nya adalah kepada si kehamilannya, bisa Mmm. gangguan kehamilannya, Mmm. yang tadinya bisa mencegah ke arah, misalnya komplikasi kehamilan, Mmm. preeklamsia, tekanan Oh, darah ya. tinggi. Ini jadi karena nggak ada yang masuk, jadi ibunya resiko tekanan darah tinggi meningkat. Mmm. Atau persalinan, prematur, ketuban pecah yang tadinya harusnya ada infeksi yang bisa ditangani ini karena ada daya tahan tubuh yang, tinggi, turun, jadinya bisa jadi ketuban pecah. Jadi impact-nya banyak sekali hanya karena problem yang tadi dianggap sebagai problem yang fisiologis, problem yang normal, tapi dia sudah berjalan spektrumnya Mhm. menjadi problem yang harus kita treatment nih. Ya. Nah, itulah fungsinya kenapa ibu mesti, diskusi sama dokternya ketika muncul problemnya, jangan dianggap, "Ah, Ah. kita abai aja deh." Coba deh Heeh. diskusi lebih banyak, karena sesi diskusi ibu dengan dokter itulah, poin di mana ibu bisa dapat banyak nih tadi, mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang bisa berimbas ke rasa cemas tadi berlebihan gitu. Oke, berarti kalau tapi ini, pertanyaan misalkan emang Mama Wardah nih, Mhm. kemarin waktu akhirnya sembelit gitu, Mhm. apa yang kamu lakukan duluan apa? Makan pepaya jujur. Ah. Mmm. Makan pepaya, Mhm. bener-bener beli 1 pepaya gitu, terus dihabisin 2 hari, 3 hari Mmm. gitu. Terus habis itu juga sayur Mhm. ditaruh lebih banyak. Tapi sejujurnya itu juga Nggak cukup. nggak 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 ma memperlancar sih sebenarnya ya, kayak tetap aja emang jadi berubah ritmenya gitu. Jadi seminggu cuma 3 kali atau 2 kali gitu Oke, sih. tadi sempat Dokter Sandi bilang, karena kan ibu hamil konsumsinya harus hati-hati juga, maksudnya Betul, konsultasi dengan dokter gitu. iya. Apa yang aman Dok untuk dikonsumsi ibu hamil jikalau Heeh. ini masalah ada saluran pencernaan gini tuh gimana? Iya betul, tadi yang Mhm. dilakuin udah bener tuh, Mbak. Mhm. Jadi pertama kita coba dulu dapat asupan yang sifatnya mudah didapat. Oke. Ya pasti udah pada tahu dari kecil kan kita makanan tinggi serat, maka Mhm. akan memperbaiki, proses pencernaan yang terganggu misalnya. Mhm. Nah mulai dari situ dulu starting point-nya tuh, mulai makan buah misalnya pepaya atau Mhm. bener-bener sayur-sayuran gitu. Mhm. Hal-hal yang bisa membantu itu. Pilih makanan jangan sampai yang bikin fesesnya jadi keras misalnya, Ya. dikurang-kurangin. Bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, karena kan nutrisi itu harus adekuat secara jumlah, Mhm. tapi juga harus baik secara variasi. Nggak Iya. bisa misalnya saya mau ngejar karbo aja tuh dari nasi, terus mentang-mentang orang Mmm. Indonesia gitu ya makan nasi aja, Ah. nasi nggak makan artinya gitu, nggak Heeh. kan. Tapi kan ada sumber karbohidrat misalnya dari roti, dari Ah, tepung, dari yang lainnya gitu. Nah, selain cukup secara jumlah harus juga baik secara variasi. Itu jadi dari, nutrisinya, dari Mhm. makanannya hariannya. Mhm. Nah sekarang kita mulai agak spesifik nih, sekarang ilmu berkembang. Jadi Mhm. makin diteliti, ada hal-hal mikro yang kayaknya kita mesti cukupi nih, mesti kita Oke. penuhi. Salah satunya bicara tentang probiotik nih, jadi nanti mungkin kita di sesi ini juga mudah-mudahan menambah wawasan tentang Heeh. apa sih itu probiotik itu dan efeknya apa. Oke. Jadi, ada namanya probiotik. Probiotik itu adalah bakteri-bakteri baik yang Mhm. ada di, pencernaan kita, Mmm. pencernaan mhm. di tubuh kita. Probiotik. Prebiotik itu namanya adalah makanan buat si bakterinya. Jadi ada Oh, probiotik, Ada pre. ada. ada prebiotik. Ya, ibaratnya kalau ada bakterinya kan harus kasih makan nih biar Mmm. dia berkembang baik karena dia adalah bakteri baik. Nah, si, bakteri-bakteri ini di pencernaan tuh banyak sekali, ada bakteri baik, ada bakteri jahatnya.
yang kita harapkan ekosistem di dalam situ harus seimbang. Mmm. Nggak boleh tidak seimbang, terjadi ketidakseimbangan. Kenapa? Kalau ada banyakkan bakteri jahatnya kan jadi tadi ada impact tidak baiknya. Tapi kalau semuanya seimbang, tidak terjadi namanya disbiosis usus ya. Disbiosis itu ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat itu tadi, maka itu bisa mengganggu banyak hal. Nanti kita obrolin satu-satu. Nah, untuk menjaga si pencernaan ini yang tadi sifatnya hanya gangguan fisiologis saja dan tidak berimpak panjang Ya. akibat perubahan hormon hamil itu, maka probiotik ini memegang peranan penting tuh. Dia bisa bisa membantu pencernaan si feses atau si zat-zat yang harus dimetabolisme dalam situ. Oke. Kemudian si usus-ususnya juga penyerapannya bisa dioptimalkan dengan si bantuan si bakteri-bakteri baik tadi. Gitu, sehingga yang tadi udah saya sampaikan di awal, ketika penyerapannya baik, maka efek jangka panjangnya baik pada si ibu yang sedang hamil maupun terhadap si bayinya itu juga akan baik saat kehamilan maupun pasca persalinan. Contohnya nih, nanti juga mungkin bisa kita bahas juga tuh, kenapa sih bayi ketika dia lahir itu juga butuh keseimbangan bakteri yang baik di Bakteri baik. pencernaannya. Ya. Karena tadi judulnya kan kita udah ngobrolin di awal tuh tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Gitu. Kenapa orang kok spesifik banget sih Iya, ngomongin iya. 1000 hari pertama kehidupan? Nah, nanti kita bahas tuh kenapa di momen sepenting itu dan kenapa ada hal yang sifatnya mikro, probiotik bakteri kita lihat juga nggak bisa, tapi kok bisa berefek, berimpact ke kehidupannya dia bahkan. Ketika dia besar, ketika sekolah, dia kerja, jadi kualitas individu yang baik. Nah, nanti kita obrolin ke situ. Jadi ada satu hal probiotik yang nanti kita coba highlight dan kita diskusikan, itu penting banget untuk kehidupan. Oke. Baik untuk si ibu yang lagi hamil maupun si bayinya nanti. Oke, ini pas banget sebenarnya emang pertanyaan aku ini Heeh. adalah si 1000 hari pertama kehidupan ini tuh Ya. apa Dok sebenarnya? Ini dimulai dari mana? Dimulai dari kita hamil kah? Ya. Atau bayinya keluar kah? Atau apa itu? Nah itu coba Iya. jelaskan Pasti Dok. udah mulai sering ya. Sekarang tuh banyak banget sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Kenapa? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan gimana si individu ini, si bayi yang nanti lahir ini bisa berkualitas secara optimal sepanjang hayatnya dia. Tuh, sepanjang hayat. Keren kan Sepanjang kayak hayat. lagu-lagu Iya. kemerdekaan gitu ya, sepanjang hayat gitu. Benar, karena setelah dalam penelitiannya, jadi 1000 hari itu terbagi sejak masa hamil. Jadi kalau dihitung-hitung tuh kehamilan kurang lebih sekitar 270 hari lah, kurang lebih ya. 9 1000 kurang bulan. 270 hari berarti kan sekitar 700 berapa? Berapa? 30 ya, 1000 kurang 270. 730. Pinter. 80. 30. 30 Nah, bener. tuh. 730 udah bener. Salah lagi. Ya, Salah sedikit. salah dikit. 90 poinnya, Iya. kontennya. Sorry Oke, ya Dok. nggak apa-apa. Ntar diulang lagi. Iya. Jadi Biar- 1000 hari kehidupan itu. Jadi dari kehamilan sampai dengan 2 tahun si bayinya lahir. Jadi dari kehamilan sampai dengan usia 2 tahun si bayinya. Periode ini yang bisa meningkatkan kualitas si individu ini. Tadi seperti saya ceritakan itu. Gitu. Nah, kualitas dalam artian apa? Fungsi kognitifnya. Kecerdasan, baik kecerdasan secara pengetahuan, kecerdasan secara mental, spiritual. Nah, itu kognitif tuh, fungsi kognitif. Tidak lupa juga tentu saja dari kesehatan secara umum, pertumbuhannya dia. Bayinya tingginya, besarnya, beratnya, sel-selnya berkembang kalau kita ngomong lebih detail lagi. Jadi 1000 hari ini yang kita optimalkan di kehidupannya dia dengan cara apa? Saat kehamilannya tadi tuh ada konsumsi vitamin, nutrisi yang diperbaiki, dijaga jangan sampai gangguan pencernaannya tadi bisa mengganggu penyerapan zat-zat yang memang dibutuhkan untuk kehamilannya, yang dibutuhkan untuk bayinya di era bagian dari 1000 hari kehidupan si bayinya saat dalam kandungannya. Setelah lahir juga sama tuh. Nanti ketika dia lahir dia butuh nutrisi, stimulasi, misalnya dia les, dia belajar, dia gitu, itu bagian dari stimulasi ya. Ya. Tapi yang utama tadi kita ngobrolin juga tentang si bakteri-bakteri baik juga. Ternyata ini juga bisa berimpact terhadap si bayinya ketika nanti lahir gitu. Jadi 1000 hari kehidupan tuh kira-kira gitu. Jadi ketika saat hamil sampai dengan dia 2 tahun pertama si bayi ini lahir. Oke, itu kenapa makanya sepenting itu 1000 hari pertama kehidupan ya Dok ya. Ya. Nah ini untuk fokus ke kayak Mama Wardah nih ya, bumil-bumil. Untuk 1000 hari pertama kehidupan ini sepenting itu, tapi yang perlu diperhatikan sama bumil tuh apa Dok? Ya. Jadi pertama ya 1000 hari kehamilan itu kalau kita coba divine jadi 2 bagian besar. Yang pertama ada faktor genetik tentu saja ya. Misalnya orang tuanya tinggi besar ya pasti secara genetik kita udah bisa prediksi nanti harusnya pertumbuhannya tinggi besar ya. Jadi ada faktor yang modified, ada yang tidak bisa dimodifikasi.
Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Tentu saja genetik tuh bagian yang tidak bisa dimodifikasi ya, Iya. tergantung nih bapak ibunya gimana Iya. gitu. Ya kalau bapak ibunya misalnya pintar banget, kecenderungannya maka anaknya secara genetik harusnya potensinya bisa sampai sepintar itu juga. Oke. Artinya ada potensi genetik di situ. Tapi ada faktor yang bisa kita modifikasi sebenarnya. Ini kan sebenarnya semua orang berhak untuk mendapatkan faktor modifikasi ini ya. Iya, iya, Artinya iya. berhak tuh karena dia pengen dong pasti punya anak yang seoptimal mungkin, Betul. sepinter mungkin, secakep mungkin, talenta mungkin gitu. Nah, faktor modifikasi ini yang kita bisa bilang dari paling gampangnya dari nutrisi. Gitu, kita kasih nutrisi terbaik saat hamil, Iya. vitamin-vitamin, multivitamin, makro, mikronutrien, nutrien spesifik tadi. Nah termasuk tadi tuh ketika si bayinya lahir ada faktor ketika dia lahir tuh diharapkan tidak ada gangguan disbiosis di dalam ususnya tadi tuh. Iya. Oke. Gangguan ketidakseimbangan ketidakseimbangan si bakteri dalam ususnya yang bikin penyerapannya jadi nggak bagus sehingga dia berimpact kepada imunitas bayinya ketika lahir anaknya gampang sakit, nggak pintar gitu-gitu. Jadi dari 1000 hari kehidupan itu ada faktor genetik yang memang tidak bisa dimodifikasi, tapi ada faktor nutrisi yang bisa dimodifikasi. Salah satunya nih di 10 tahun terakhir tadi tuh mulai berkembang tentang teori dan aplikasi si probiotik. Nanti kita bahas tentang itu. Oke, tapi ini menarik Dok. Sebenarnya yang pengen aku tanya tuh adalah masalah si probiotik juga itu karena oke berarti aman ya misalkan kita mengkonsumsi probiotik saat hamil. Itu aman ya Dok berarti? Oke. Jadi ada probiotik kan tadi bakteri baik ya. Bakteri baik itu tipenya banyak banget. Ada tipe yang A, B, C, D gitu. Jadi ada bakteri-bakteri baik yang sudah diteliti, Iya. dia itulah bakteri yang paling aman Iya. untuk si ibu baik secara penelitian klinis maupun secara manfaatnya. Oke. Gitu. Jadi itu ada bakteri yang memang sudah diteliti. Nah, kalau ditanya kalau sudah diteliti berarti kan artinya aman, berarti aman untuk si ibunya. Boleh konsumsi ketika hamil gitu, nggak apa-apa. Oke, berarti nggak apa-apa. Kan sebenarnya yang bikin memang aman tuh kenapa kandungan probiotik itu aman untuk ibu hamil Dok? Ya, jadi prinsipnya gini. Jadi ketika ibu hamil ada macam-macam probiotik tadi. Kita harus pastikan bahwa probiotik tadi adalah bagian yang sudah diteliti secara klinis dan punya manfaat secara klinis juga. Salah satu bakteri itu, probiotik tadi namanya Lactobacillus reuteri itu sudah diteliti banyak, penelitiannya paling banyak dan itu paling memiliki manfaat. Oke. Sehingga kalau kita sudah dari 2 penilaian tadi sudah diteliti dan bermanfaat, maka dia boleh dong dikonsumsi untuk si ibu hamil karena manfaatnya tadi. Ketika persalinan tuh gampangnya gini deh. Salah satu efeknya adalah yang diharapkan untuk ibunya, tapi tentu saja untuk bayinya tadi. Efeknya apa ketika nanti bayinya mendapatkan paparan terhadap bakteri itu, maka dia tidak terjadi gangguan disbiosis tadi. Kenapa sih bakteri itu bisa dapat si bakteri tadi, probiotik tadi? Pertama gini, ketika kita bersalin itu kan cuma ada 2 ya persalinan ya, lahiran normal sama lahiran sesar. Pembedanya apa nih terkait dengan paparan probiotik tadi? Ketika lahiran normal, si bayi itu terpapar dengan vagina, cairan vagina. Disitulah ada banyak bakteri-bakteri baik yang terpapar langsung sama si bayinya. Oke. Berbeda dengan persalinan sesar, karena kan kita nggak lewat vagina gitu ya, jadi paparan itu akan sangat minim. Tapi ketika lewat si vagina maka paparannya menjadi ada. Nah paparan itu yang menyebabkan si bakteri mulai ibaratnya dimodalin nih, punya bakteri-bakteri pada si bayinya. Supaya apa tadi tidak terjadi ketidakseimbangan pada usus bayinya yang namanya disbiosis usus tadi, yang berimpact apa? Daya tahan tubuh bayinya, imunitas bayinya, gampang alergi misalnya, perkembangannya penyerapan si zat-zat nutrisi makro maupun mikronutrien terkait dengan perkembangan kognitif dan fungsi kesehatan secara umumnya. Nah disitulah peran si probiotik walaupun dia sifatnya kecil, mikro gitu, tapi ternyata impactful banget nih untuk jangka panjang dia bahkan sampai dia gede gitu. Nah itu yang kita coba manfaatin sekarang dari mulai si ibunya sedang hamil sudah mulai tuh dapat asupan si probiotik tadi, ketika dia persalinan bisa ditransfer ke si bayinya. Ada beberapa penelitian, walaupun memang penelitian belum terlalu banyak. Apakah si bakteri ini bisa ditransfer ketika si bakteri ini bisa ditransfer ke si bayinya ketika dalam kandungan? Ya. Ya itu masih ada beberapa penelitian sih, tapi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata ada nih ditemukan nih beberapa strain bakteri probiotik di plasentanya. Artinya jangan-jangan walaupun penelitian masih terus berlangsung ya, jangan-jangan sudah bisa ada nih proses transferring ketika si ibu sedang hamil masuk ke dalam si
bayinya Bayi. tuh fungsi si probiotik tadi gitu. Jadi Oh. pilih probiotik yang satu yang paling aman, yang Mhm. kedua kalau ditanya pasti dia bermanfaat baik untuk ibu maupun si bayinya gitu. Oke. Tapi kalau Mama Wardah sendiri udah kepikiran nggak kayak akan lahirannya, prosesnya apa gitu? Ini ilmu baru juga sih Mhm. dari dokter Iya. tadi ya, kalau ternyata probiotik Mhm. juga, berpengaruh lah buat anaknya Mhm. gitu. Cuma kalau misalnya aku sih, dikasihnya Allah aja ya, mungkin kalau Mhm. misalnya possible normal ya pasti semua ibu pengen normal ya, tapi Heeh. kalau misalnya ternyata ada gangguan gitu mau nggak mau sesar. Nah ini kalau misalnya pertanyaanku sih Dok, kalau probiotik kan tadi dokter udah bilang itu aman gitu ya, cuma kalau misalnya probiotik kan, mikroba ya, Dok, dan ada dia mengkonsumsi sesuatu lah di dalam tubuh kita juga, dan berarti reaksi orang juga terhadap konsumsi probiotik itu juga beda-beda. Mmm. Kalau misalnya nih, kita kebanyakan gitu ya, Mmm. atau kayak overdosis gitu ya, itu tuh bahaya nggak, Dok? Atau kayak ada kemungkinan itu nggak sih, Dok, gitu? Ya jadi prinsipnya memang dia tuh sama seperti, asupan yang disarankan. Asupan yang disarankan itu kan pasti ada dosisnya ibaratnya gitu. Memang saat ini belum ada penelitian yang bilang, oh probiotik yang dibutuhkan harian angkanya sekian. Mmm. Tapi dari research yang berjalan bahwa sudah ada disarankan bahwa misalnya ada kecukupan harian 1 kali ada konsumsi yang mengandung probiotik. Artinya dengan kondisi yang wajar, maka manfaat yang akan didapat akan sesuai dengan yang, diharapkan. Tapi kalau konsumsi yang nggak wajar ya contoh misalnya, sehari 10 kali gitu, Mhm. Mmm, konsumsi probiotik kan jadi wajar aja enggak gitu. Enggak Jadi ya. oke. pasti bukan manfaatnya, malah sebaliknya justru kita berbahaya. Walaupun namanya probiotik itu kan bakteri-bakteri baik gitu. Mhm. Jadi badan kita pun pasti akan bisa mengantisipasi tanda kutip Mhm. untuk metabolisme bakteri itu. Karena bakteri probiotik itu dia memang, kerjanya tuh spesifik di dalam usus aja Terus gitu. aja, Jadi dia tuh nggak semudah itu untuk masuk ke saluran lain dalam, itu ya? iya ke darah jadi, infeksi yang Oh, sistemik gitu. Tapi pasti oke. manfaatnya akan lebih utama di situ ya Ya, tentu saja. Kalau berlebihan ya kan nggak baik juga ya. iya. Tapi badan kita tuh Allah, Tuhan tuh ciptakan manusia tuh sempurna ya. Mhm. Ketika ada sesuatu yang abnormal dia akan ada jalan keluarnya Iya iya untuk iya. membersihkan itu semua, gitu sih. Oke. Oke, yang penting jangan berlebihan Iya. ya, Mami ya. Tadi Mhm. udah sempat disinggung sama Dokter Sandi, masalah kandungan dari probiotik yang aman itu yang ada apa tadi Lactobacillus reuteri itu reuteri? Mhm. bakteri baik probiotik Lactobacillus reuteri itu adalah, prebiotik mikroba bakteri baik yang Mhm. memang sudah banyak penelitiannya dan teruji klinis. Ya itu paling Oke. penting ya, karena kalau kami sebagai, apa ya, tenaga kesehatan lah, Mhm. dokter gitu yang memang knowledge base, Mhm. kita kan harus merekomendasikan sesuatu yang memang sudah ada, evidence base-nya, sudah ada Ya. penelitiannya, sudah teruji klinis, jadi memang ada manfaatnya dan aman untuk si pasiennya gitu. Nah, strain bakteri inilah Lactobacillus, reuteri inilah yang uji klinisnya paling banyak dan paling aman untuk dikonsumsi oleh, ibu yang sedang hamil. Oke, itu berarti menjadi salah satu kriteria probiotik yang harus dipilih dan aman dikonsumsi yang ada Lactobacillus reuterinya. Iya Ya betul, kandungannya itu ya, Dok, ya. iya ya, Terus teruji klinis juga, mhm, terus yang pastinya memberikan manfaat gitu ya, Dok, ya. yes betul. Oke, cukup jelas gak sih Mama Wardah Jelas berarti? banget. Semoga nanti membantu ya, udah nggak, sembelit lagi atau mungkin ada jalan keluarnya setelah ngobrol sama Dokter Sandi. Selanjutnya kita kayak akan, membacakan pertanyaan nih dari moms online yang sudah nanya Ya Dok di boleh, sosial media kita. Siapa tahu nanti akan bisa dijawab sama Dokter Sandi. Oke, ini yang pertama Dok. Wah heeh, agak banyak nih Dok, siap-siap ya. iya boleh, Dari @sifaruhia. ya. Halo aku Siva, izin bertanya untuk Dokter Sandi perihal probiotik untuk 1000 hari pertama kehidupan. Mhm. Untuk 1000 hari pertama kehidupan si kecil nih, apakah probiotik berpengaruh terhadap perkembangan otak ketika Mhm. pencernaan si kecil sedang bermasalah? Itu, yang pertama. Jadi tadi udah saya sampaikan di awal Mhm. bahwa salah satu manfaat dari kita menjaga, saluran pencernaan ini adalah supaya ada makro mikronutrients yang memang harusnya bisa diserap secara optimal kepada si ibu maupun bayinya, Mhm. itu menjadi optimal, gitu. Nah, ketika ini bisa diserap maka dia bisa dimanfaatkan tuh di seluruh badan si, bayinya atau Mmm. ibunya. Ya salah satunya tentu saja tuh gimana kita mengoptimalkan fungsi kognitif, sel-sel otaknya berkembang baik secara memori, baik secara kemampuan analisanya, karena kan memang dasarnya bekalnya ibaratnya dari situ. Jadi kalau kita bisa mengoptimalkan fungsi pencernaan tadi dengan pemberian probiotik yang memang ada manfaatnya dan teruji klinis, maka manfaat itu harusnya bisa, ter terim ter apa ya, terkena gitu, dapatlah manfaat itunya, tentu saja. Jawabannya itu yang pertama. Oke. Pertanyaan berikutnya?
Probiotik tuh boleh dikonsumsi secara jangka panjang kah? Oke, jadi probiotik kan sebenarnya sumbernya macam-macam. Mhm. Ada misalnya bisa dapat dari yogurt gitu Mmm. atau makan kimchi lah, Oh terus ya. miso Oh, sup gitu. ya, Sebetulnya itu bisa didapat dari nutrisi harian kita. oke. Artinya kalau kita makan itu tiap hari sebenarnya ada nih asupannya. Cuman kan kalau makan itu aja satu bosen, yang kedua Mhm. kayaknya ribet aja gitu ya. Ya. Kenapa Mhm. makanya ilmu berkembang kita Mhm. bikin supaya ada, asupan yang secara sederhana bisa didapat oleh si ibu maupun si, bayinya misalnya. Nah, kalau asupannya sudah dibuat secara simpel misalnya dengan asupan nutrisi harian itu, ya boleh aja setiap hari dikonsumsi. Yang penting tadi aturannya jangan berlebihan tadi seperti pertanyaan itu misalnya harusnya 1 kali sehari, ini sampai 10 kali itu mah sama aja mengerikan gitu, Iya. membahayakan diri. Jadi kalau ditanya jangka panjang boleh banget karena kan setelah dia bekerja si probiotik ini dia akan luruh tuh sekalian dengan si feses dengan pencernaannya. Ya. Jadi kan setiap hari akan dapat asupan yang baru lagi gitu. Oke, berarti semoga terjawab ya Mams Siva. Selanjutnya ada dari @mamstamaela. Katanya, "Halo Dok, mau bertanya." Ini banyak nih Dok nih pertanyaannya ya. Yang pertama, probiotik itu boleh dikonsumsi jangka panjang kah? Lalu yang kedua, makanan apa aja yang mengandung probiotik jika lagi kehabisan stok suplemen jadi bisa diganti dengan makanan? Lalu selanjutnya, faktor apa saja yang diperlukan sebelum konsumsi suplemen probiotik? Oke, boleh dijawab Dokter Sandi? Halo, ya Bu Tamela. Jadi Mhm, pertanyaannya, apakah bentuk makanan apa aja mhm, yang, mengandung probiotik gitu ya? Kurang mhm, lebih kira-kira gitu ya, kalau suplemennya lagi habis. Jadi memang tadi tuh, sumber probiotik itu, bakteri baik itu bisa macam-macam. mhm. Bisa didapat dari nutrisi harian, misalnya ada si yogurt, bisa ada kimchi, Mhm, bisa ada miso soup. Jadi sebenarnya banyak, bisa googling tuh, ya, variasinya banyak. Memang itu yang bisa Ibu dapatkan dari nutrisi harian supaya nggak bosen tiap hari. Cuman kan ilmu berkembang, semua dicoba supaya lebih compact, biar lebih sederhana buat si ibunya. Maka muncullah beberapa suplementasi memang mengandung probiotik yang memang sudah teruji klinis dan boleh untuk dikonsumsi harian. Jadi itu kembali lagi ke ibu, yang penting kan gimana pinter-pinternya ibu mhm, bisa mendapatkan ya. sumber nutrisi tersebut gitu. Nah, terakhir nih Dok, katanya faktor apa aja yang diperlukan sebelum konsumsi suplemen probiotik? Ya, sebetulnya secara umum, secara general ya, saya sebutin bahwa fungsi kesehatan pencernaan sudah dipastikan dulu tidak ada sesuatu yang memang secara anatomikal bermasalah. Mhm, Artinya Ibu harus periksa dulu ke dokter, jangan sampai ternyata ada problem lain yang lebih serius di pencernaannya, yang oke, ternyata menyebabkan, problem yang ada pada Ibu, entah sembelitnya, entah misalnya buang airnya berdarah, atau fungsi penyerapan jadi terganggu yang lebih serius. mhm, Dipastikan dulu bahwa Ibu dalam kondisi yang memang secara umum baik-baik aja. oke, Ternyata memang cuman karena untuk mengoptimalkannya Ibu bisa konsumsi si probiotik tadi. Ketika ya. itu sudah dikonfirm oleh dokter Ibu, sudah diskusi dengan dokternya, maka kan semua udah lewat tuh checklist-nya. Ibu bisa lanjut untuk konsumsi probiotik harian. Oke, terima kasih Dokter Sandi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, oke ini terakhir nih Dok, dari @desi_lutfian. "Halo dokter, mau tanya tentang probiotik. Apa aman probiotik digunakan setiap hari dan jangka panjang?" Ini sebenarnya agak kurang lebih sama, Mhm. cuman kita make sure lagi Dok. Karena memang Bumil itu kadang suka insecure-nya kan Iya, iya, iya. berlebihan, overthinking-nya berlebihan ya Dok ya. Jadi kita yakinkan lagi kepada moms online di rumah, apakah aman probiotik digunakan setiap hari dan jangka panjang? Oke Ibu Desi, Mhm, supaya Ibu nggak insecure dan tadi mhm, udah beberapa kali udah kita heeh, sampaikan juga, prinsipnya Ibu harus pastikan bahwa kondisi kesehatan Ibu, pencernaannya spesifik ya, mhm, secara spesifik dalam kondisi yang baik dan sehat. ya, Artinya tidak ada problem serius lain yang ternyata ibu treatment-nya bukan dari probiotik misalnya, tapi mmm, harus ada treatment yang lain dari dokter mhm, penyakit dalamnya, entah atau dokter bedahnya, jangan-jangan ada problem anatomikal di mmm, situ. Ketika itu sudah baik semua, maka ibu boleh mengkonsumsi probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan secara umum untuk mmm, ibunya. Dan jika itu ibu pilih metode untuk konsumsi probiotiknya, probiotik bisa dapat dari hadiah nutrisi harian ataupun suplementasi yang mengandung probiotik, yang utama adalah probiotik yang mengandung bakteri yang memang secara uji klinis aman dan boleh dikonsumsi untuk ibu secara jangka panjang. Jadi oke. jawabannya itu, jadi boleh aja yang penting kita pastiin ibu dalam kondisi yang prima, gitu, Ya, prima. berarti Dok kalau misalkan saya nih udah, anak saya udah 2 tahun, Mhm. terus saya nggak hamil, berarti masih bisa konsumsi probiotik tuh nggak apa-apa kan Dok? Nggak apa-apa karena kan probiotik Mhm, jangankan ibu, saya aja mhm, yang nggak pernah hamil, iya, ya kan saya nggak pernah hamil nih bener sebenarnya, bener juga boleh-boleh aja sih, karena kan saya punya pencernaan bener juga gitu, jadi bener. boleh-boleh aja, gitu, Itu boleh berarti boleh. boleh boleh, aman ya, insya Allah aman. Terima kasih Mom Desi sudah bertanya, terima kasih Dok. Ya. Kita akan langsung umumkan dulu, kita akan umumkan siapakah dari
penanya yang tadi, moms online yang tadi yang berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Dan kali ini ada 2 orang. Wow, ada 2 orang yang mendapatkan produk senilai Rp500.000, yaitu makanya nontonnya sampai habis karena pengumumannya di akhir video, guys. Untuk pemenangnya adalah @mamsifa_ruhia dan @mamtamaela. Yeay, selamat. Selamat. Jangan lupa moms online lainnya yang mau mendapatkan hadiah juga, tanyakan pertanyaan yang seru, yang menarik seputar parenting di sosial media kita di @ceritamoms atau di nih video ini. Boleh komen aja di kolom komen, silahkan kasih pertanyaan kepada narasumber kita. Siapa tahu nanti nextnya kita dokter gizi yang datang, ada psikolog, ada dokter anak. Ini kan lagi dokter Opjin, nanti next dokter Opjin lagi juga mungkin bisa. Jadi silahkan tanya aja seputar parenting. Pertanyaan yang paling menarik akan aku bacakan di next episode. Nanti yang paling seru akan mendapatkan produk senilai Rp500.000. Sekali lagi selamat untuk moms, nanti dihubungin sama tim kita ya. Dok, kita Yes. boleh closing statement dulu. Dokter boleh lihat ke kamera dan sampaikan Ya. statement untuk moms online yang ada di rumah, terutama buat bumil-bumil newbie nih mungkin yang harus disiapkan selama kehamilan tuh apa? Ya, terima kasih kesempatannya, senang banget bisa ada di sini dan saya berharap dengan metode kayak gini kan banyak informasi yang bisa Iya. kita sebar, makin banyak informasi yang disampaikan, pertanyaan ibu-ibu bumil yang insecure tadi disampaikan satu persatu terjawab. Ketika pertanyaan terjawab, rasa cemasnya makin berkurang sehingga ibu menjalani kehamilan hingga persalinannya akan happy-happy aja, lancar-lancar, sehat-sehat dan optimal. Tadi udah disampaikan banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas kehamilan maupun si janin yang nanti akan lahir menjadi bayi, penerus keluarga. Bahkan bukan cuma faktor yang sifatnya kasat mata yang besar aja gitu, tapi ternyata ada hal-hal kecil yang muncul dari penelitian yang terus berlangsung, research berjalan terus, ternyata dari mikroba, bakteri kecil, bakteri yang gak kelihatan, bakteri baik, ternyata impactful dia. Bahkan bisa untuk bekal si bayi ini menjalani nanti menjadi individu yang berkualitas kelak gitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk ibu dimanapun berada. Ya, terima kasih Dokter Sandi. Ini juga Mam Wardah, silakan mau sampaikan apa ke moms online yang ada di rumah? Mungkin semangat sesama bumil gitu. Ya, semoga bumil-bumil di luar sana, termasuk saya juga selalu diberi kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu mencari pengetahuan ataupun juga info-info dari sumber yang terpercaya, mungkin seperti dari Cerita Moms ini ya. Ada Ya. pembicaranya dokter juga gitu. Betul. Ih, terima kasih loh Mam Wardah. Sekali lagi terima kasih juga untuk Dokter Sandi dan Mam Wardah sudah hadir di podcast Cerita Moms. Sama-sama, Terima terima kasih kasih. moms online yang sudah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita di @ceritamoms dan juga nih, subscribe YouTube podcast Cerita Moms, oke? Siapa tahu nanti bisa dapetin hadiah produk senilai Rp500.000. Sekali lagi untuk para moms online di luar sana, bumil moms semangat. Memang susah menjadi seorang ibu, tapi yakin kamu itu gak sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.